milenial sebagai gaya hidup religius. Saya tidak berpanjang kata, mari kita beri aplaus untuk Bapak Profesor Dr. H.M. Darwis Hudi MSI. Kepada beliau, monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Honoris Causa Haji Darsono selaku Ketua Yayasan, Bapak Dr. Dayat Hidayat selaku Rektor beserta jajarannya, para dosen, dan yang saya banggakan seluruh mahasiswa Universitas Pamulang. Alhamdulillah, saya sesungguhnya seperti kembali ke rumah. Jadi tidak selamanya Bang Thoyib itu tidak pulang-pulang. Ada kalanya harus pulang, dan pada hari ini tentu saya sangat bangga karena perkembangan umpan begitu sangat pesat. Bahkan saya belum pernah ikut seminar dengan peserta sejumlah ini. Luar biasa. Maka terpaksa saya harus berdiri untuk bisa memandang sekian banyak sampai ke belakang. Hadirin, saya mempersiapkan sesungguhnya slide. Tapi kalau tidak bisa tampil, tidak masalah. Saya ingin mengatakan begini. Harta yang kita miliki apapun bentuknya, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita lahir ke dunia ini tidak membawa apapun. Kalau kita memiliki harta, itu berarti anugerah terbesar, yang salah satu anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah untuk kita manfaatkan di dunia ini. Akan tetapi, teman-teman mahasiswa, mohon dicamkan, semua harta atau apapun yang ada di muka bumi ini, selalu beserta dengan itu ada hal-hal yang mesti kita bersihkan. Kelihatannya sudah terlihat itu. Saya memberi judul Zakat Pembawa Berkah. Nanti kita akan lihat apa hubungannya zakat dan keberkahan. Boleh lanjut? Next. Iya. Harta di situ. Kok gambarnya mangga ya? Nah. Saya ingin mengatakan, apapun yang ada di sekitar kita selalu bercampur antara yang kotor dengan yang bersih, antara kulit dengan inti, antara isi dengan biji. Apanya? Kalau Mulisin udah dikasih ya. kemarin, Mas? Mangga itu berarti kalau ke Pak Subhan mungkin harus dibuang kulitnya, ya. diambil isinya untuk kita makan. Bijinya mesti kita juga buang.
karena memang bukan untuk konsumsi manusia. Semua benda selalu begitu. Tidak semua utuh yang kita peroleh mesti dikonsumsi. Nasi itu dari padi. Kalau ada orang yang semua produksi dari padi ditelan semuanya, itu artinya serakah dan bisa berakibat fatal dalam kehidupannya. Bayangkan kalau padi tadi itu dimakan sampai jeraminya, sampai kulit-kulitnya, itu berarti akan merusak dirinya sendiri. Ini ilustrasi bahwa harta yang kita peroleh itu ada bagian-bagian yang kotor. Maka yang bagian-bagian yang kotor itu kita harus bersihkan. Itulah yang namanya zakat. Jadi kalau ada orang semua penghasilannya dia makan, itu sama dengan makan jerami, makan gabah, karena yang kulit-kulit itu mesti memang dibuang kalau ingin hidup selamat. Kalau ada orang makan mangga, dia makan bijinya itu, maka dia akan berurusan dengan dokter. Kalau ada manusia yang memakan semua hartanya tidak dibersihkan terlebih dahulu, nanti berurusan dengan azab nanti di akhirat. Ya, saya kembali karena tulisannya tidak begitu terlihat. Baik, Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara yang insya Allah dirahmati Allah. Boleh slide berikutnya? Kita coba mana yang terbaik. Satu, tes. Ini. Slide berikutnya, charity dalam agama-agama. Ternyata hadirin yang mulia, semua agama di dunia ini itu menganggap bahwa bersedekah itu adalah suatu kebaikan. Sedekah itu bisa berarti sedekah wajib, sedekah yang wajib itu menjadi zakat. Sedekah sunnah ada, karena kadangkala Al-Quran menggunakan kata sedekah untuk zakat. Di kitab atau bahasa Ibrani itu sebetulnya mirip-mirip juga itu. Sadaq, menjadi sedekah dalam bahasa Arab. Murid-murid Moses, Nabi Musa, membagikan sadaq setiap hari Sabat. Kalau ada yang baca Ten Commandment, orang Yahudi itu hari besarnya adalah hari Sabtu. Mereka setiap hari Sabtu itu secara naluri atau bahkan karena diperintah mengeluarkan sedekah itu setiap hari Sabat. Dalam Bible juga disebutkan demikian, kebutuhan fakir miskin harus dipenuhi. Menyisihkan harta di awal pekan, setiap awal pekan untuk kehidupan kaum miskin. Ini bisa dilihat dalam kitab Roma 15, 25 sampai ayat 27, Korintus 16, 1 sampai dengan 4. Kedermawanan, ini dalam agama Hindu, kedermawanan tanpa pamrih kepada yang berhak adalah kebaikan. Itu dalam kitab Bhagavad Gita 17:20. Baik. Hadirin yang mulia, saya tentu tidak berbicara mengenai zakat dari sisi fikih. Tapi bagaimana memotivasi kita
mengeluarkan zakat dan menjadi agen-agen agar umat mau mengeluarkan zakat. Sebab kalau tidak, nah itu sama dengan tadi makan gabah itu, tidak dibersihkan, hanya intinya yang kita ambil. Jadi saya berbahagia pada hari ini karena adik-adik mahasiswa bisa hadir, bisa menjadi agen-agen agar umat mau mengeluarkan zakat, infak, sedekah dan semacamnya. Apa sih makna zakat itu? Mari kita lihat. Zakat itu bisa berarti suci, bersih, murni, bening. Kalau barang tambang itu, semua barang tambang, ini adik-adik yang ada dari teknik, itu semuanya tidak ada yang begitu diambil langsung bisa dimanfaatkan, mesti dimurnikan terlebih dahulu itu. Minyak, masih minyak mentah, mesti diolah terlebih dahulu. Ada bagian-bagian yang bukan bagian kita, tapi bagian yang lain. Biji mangga itu kenapa dibuat Tuhan tidak untuk dimakan? Dia keras. Karena memang untuk dibuang dan itu akan menjadi tunas-tunas mangga yang melahirkan mangga-mangga sebanyak-banyaknya yang dalam informasi Al-Quran bisa 1 biji kemudian menjadi 7 tangkai, pada setiap tangkai itu ada berlipat ganda. Persoalannya adalah, lanjut, slide berikutnya, supaya kita punya diskusi nanti lebih panjang. Switching kognisi. Seringkali hadirin yang mulia, kognisi kita itu salah men-switch. Saya tanya terlebih dahulu, adik-adik, uang 50.000 itu besar apa kecil? Besar. Yang sebelah sini, uang 50.000 besar apa kecil? Ada yang bilang besar, ada yang bilang kecil. Sangat relatif. Sekarang begini, uang 50.000 kalau kita bawa ke mall, apalagi ke Sogo misalnya, terlalu kecil. Apa yang mau dibeli di Sogo dengan uang 50.000? Uang 50.000 dibawa ke kotak infak di masjid, besar apa kecil? Kadangkala pikiran kita salah switchingnya. Kita parkir mobil, motor. Parkir motor berapa sekarang ini kalau di mall-mall itu? 1.000, 2.000 ya. Mungkin 500 sudah susah ya. Oke. Kalau kita berada di mall sejam, 2 jam, 3 jam, itu bisa kita keluarkan katakanlah 5.000. Dengan mudahnya orang mengeluarkan uang 5.000, padahal hanya numpang motornya atau mobilnya di situ. Bandingkan, ketika orang masuk masjid, sudah wudhu menggunakan air di masjid, kadangkala buang air kecil pula, masuk masjid di atas karpet yang empuk, diimami oleh imam seperti qori tadi, bagus-bagus suaranya, pengen masuk surga pula. Tapi ketika kotak infak lewat, pura-pura tidak lihat gitu ya. Switching pikiran. Kalau ada pertunjukan, teater atau apalah, biasanya kita selalu ingin mendapatkan kursi yang paling depan.
Kalau ada yang VVIP, VVIP. Tapi ketika orang masuk masjid, biasanya nyari bagian belakang. Pikirannya itu begini, kalau nanti imam selesai salam, saya bisa cepat keluar. Pikiran. Jadi itu kognisi sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan kita. Membaca Al-Quran, ya, bandingkan dengan nonton bola. Nonton bola itu 45 menit kali 2. Kadangkala kalau seri ditambah lagi masing-masing 15 menit. Tapi dibela-belain jam 2 malam bisa bangun. Ketika membaca Al-Quran, subhanallah, baru 15 menit, itu rasanya tempat duduk sudah panas itu. Switching pikirannya yang keliru. Seolah-olah kalau orang berinfak itu hilang. Nah, itu yang saya sebutkan di sini. Switching pikiran sering kali keliru. Seolah-olah bahwa kalau kita bersedekah berinfak, maka kita akan kehilangan harta. Nah, nanti baca surah Al-Baqarah 261, 34, 39. Di situ dijelaskan bahwa semua yang kita infakkan itu pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan berlipat-lipat ganda. Jadi switching pikiran, kalau saya mengeluarkan zakat, sedekah dan sebagainya, membantu orang lain, maka itulah yang sebetulnya deposito saya. Jadi kalau selama masih Anda berpikir, kalau saya mengeluarkan zakat, saya bersedekah, saya wakaf, itu berarti harta saya hilang. Maka switching pikiran Anda belum pas. Mesti diputar sedikit. Kalau ada radio itu masih banyak gangguannya itu. Nah, bagaimana mendapatkan suara yang bening? Di situ switchingnya baru benar. Kenapa pahalanya besar? Tadi kalau orang berzakat bersedekah itu 1 biji tumbuh menjadi 7 tangkai, tiap tangkai itu ada 1000, dikalikan dari 1 itu. Karena time response kehidupan akhirat itu lebih panjang. Apa time response itu? Ketika kita melakukan sesuatu, time response kalau persoalan dunia itu singkat sekali. Contoh, kita lapar, makan, langsung kenyang. Tapi singkat juga, besok lapar lagi. Jadi time responnya itu singkat. Apa saja dalam kehidupan dunia, time responnya itu pendek sekali. Tapi time respon akhirat itu panjang. Kalau Anda mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah, menjadi deposito, itu berhari, bulan, tahun, sampai kita wafat, sampai nanti akhirat, itu panjang sekali. Itu sebetulnya kalau kita misalkan deposito di dunia, itu tersimpan di sana, tidak pernah kita ambil, tidak pernah kita ganggu, maka kita akan mendapatkan luar biasa nanti di akhirat. Sehingga dengan demikian kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda karena masanya itu time responnya panjang. Saya bisa slide berikutnya. Ini ada lingkaran ya. Itu masih 01 ya. Nggak ada hubungannya dengan Pilpres ya. Nggak ada. Itu lingkaran. Coba diperhatikan, lingkaran besar ada lingkaran kecil. Mana yang lebih luas? 01? 02?
Saya ganti. Mana 01 saya ganti A, yang kecil B. Mana yang lebih besar, A atau B? Bukan mana yang lebih besar, mana yang lebih luas? Mohon maaf, mana yang lebih luas, A atau B? Oke. Jadi seperti itulah kita dikelabui oleh dunia ini. Anda mengatakan lebih luas A. Padahal secara matematis itu, coba klik. Mestinya belum Pak, ini. Balik lagi. Tidak kelihatan. Oke, baik. Ya, yang A itu luas lingkaran itu berapa? 360 derajat. Luasnya 360 derajat. Tanya sama yang jurusan matematika itu. Kalau yang kecil, yang B berapa? Sama 360 derajat juga luasnya itu. Jadi luas lingkaran besar atau kecil itu sama 360 derajat. Maknanya adalah penghasilan seseorang besar atau kecil bagi Allah sama saja. Yang penting keberkahannya. Jadi apa yang disebut berkah? Anda masih punya penghasilan kecil, ada orang besar, jangan ikuti yang besar itu, nanti tidak berkah itu. Dulu Pak Aris Suta itu, ketua BPPN, Anda tahu gajinya sebulan berapa? 356 juta, 1 bulan. Di BPPN dulu sebelum dilikuidasi, itu gaji tertinggi berapa? Menurut majalah Tempo, 39.500.000. Siapa? Operator fotokopi. Pak Ari Suta yang gajinya 300 juta lebih itu, wajar kalau gunting rambut ke hotel berbintang. Yang boleh jadi pelayanannya plus. Sarapan pagi di Jakarta, nanti makan siang di Singapura, boleh jadi buang airnya di Honolulu. Nah, lingkarannya besar. Sekarang kita kalau lingkarannya kecil, mau mengikuti beliau, kata orang Betawi, gempor lah kita. Nah, jadi oleh sebab itu, kalau lingkaran kita kecil, kalau mau berkah, jangan mengikuti yang besar itu. Boya kalau gunting rambut di pinggir kali saja itu di bawah pohon bambu yang tidak berbayar, minta teman guntingin begitu. Nah itu menyesuaikan diri dengan lingkaran kita. Nah, tapi sekali lagi, lingkaran itu tetap ada kulitnya luarnya, mesti kita bersihkan, dan kebersihan itu yang kita sebut dengan zakat tadi itu. Yang terakhir, saya terakhir. Apa yang disebut berkah? Nah, mari kita lihat, berkah itu memberi manfaat banyak. Kenapa Al-Quran menyebut bahwa air hujan itu berkah? Wa nazzalna minas sama'i mubarakan fi. Kita jadi kata mubarakan itu. Ada air hujan itu kami turunkan dan berkah. Kenapa? Karena air hujan itu membawa, ini air laut menguap, itu dia perginya ke gunung gitu. Nanti turun di situ, membawa semua kotoran-kotoran, batang pisang, daun pisang yang tidak terambil, itu dibawa semua oleh air hujan, menyuburkan tanah, memberi minum ternak, manusia dan sebagainya, lalu banjir. Banjir itu sebetulnya juga rahmat itu. Dia bawa semua kotoran-kotoran di gunung, terjadi banjir. Salahnya manusia karena berumah di pinggir kali, mestinya memberi peluang
sungai itu mengalirkan semua kotoran-kotoran, lalu dibawa ke laut dan di laut didaur ulang. Kenapa laut bergelombang? Kalau laut bergelombang itu rahmat Tuhan. Semua kotoran-kotoran di pantai dibawa ke tengah laut, lalu didaur ulang sehingga tidak kotor di pantai. Hanya saja manusia membuat plastik dan sebagainya, zaharal fasadu fil barri wal bahr, yang sulit diurai oleh alam. Kalau ciptaan Allah mesti bisa terurai semua. Kenapa gelombang air laut itu bergelombang? Karena agar ikan yang berada di bawah tidak hanya di bawah, karena ketika air bergelombang maka gerakannya akan tidak membuat dia panas permukaannya. Ikan itu bisa naik ke atas, mudah diambil oleh nelayan, sehingga bisa menjadi rezeki bagi dia, yang tentu saja jangan lupa itu adalah rezeki dari Allah, harus dikeluarkan sebagian. Bertambah. Jadi orang yang terbiasa mengeluarkan sedekah, bukan hanya zakat, termasuk sedekah, maka janji Allah mesti diganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang Anda infakkan, apapun bentuknya, pasti Allah akan menggantinya. Itu harus yakin, karena itu firman Allah. Jadi kalau ada orang yang merasa kalau saya mengeluarkan zakat ini nanti berkurang, switchingnya salah itu. Switching pikirannya salah. Tapi kalau berpikir bahwa kalau saya memberi, kelihatannya kurang, tapi yang keluar itu adalah memancing keberkahan, memancing harta-harta yang baru, itu harus diyakini demikian, karena itu adalah firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu, jangan pernah berpikir bahwa kalau saya mengeluarkan sedekah, milik saya berkurang. Sama sekali tidak. Allah akan membalasnya, bisa jadi balasannya itu mestinya lulusnya itu sekian semester, tapi bisa lebih cepat. Kenapa? Rajin dia bersedekah. Jadi rezeki itu bukan hanya dalam bentuk uang, bisa kesehatan yang prima, kelancaran dalam studi, dan seterusnya. Sekarang adik-adik, orang bersedekah sekarang sudah gampang, bisa di aplikasi Gojek, sudah ada itu. Apa namanya itu? Jadi Go Sedekah gitu ya. Saya sholat Jumat di BRI, itu sekarang orang tidak bawa lagi uang cash. Di kotak yang bergerak itu hanya pakai barcode, tinggal difoto, set, lalu dia mau bersedekah berapa. Tidak pakai transaksi manual, tapi elektronik semua. Tinggal foto, keluarkan uangnya dari HP Android yang dimiliki. Begitu mudahnya fasilitas yang bisa kita gunakan. Oleh karena itu, yang disebut keberkahan itu, al-barakatu tazidukum fit ta'at, keberkahan itu membuat Anda bertambah keimanannya dan bertambah sedekahnya kepada sesama manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof yang telah memaparkan materinya tentang zakat pembawa berkah. Rekan-rekan mahasiswa, tadi kita sudah menyepakati bersama bahwa seminar ini akan berjalan tertib, manakala ketertiban itu dimulai dari diri Anda. Mohon tertib, karena nanti setelah dipaparkan oleh Ibu Emi, ada sesi pertanyaan yang baik, akan dinilai kebaikan juga oleh panitia nantinya. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Emi Hamidiah. Monggo Bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Yayasan Sasmita Jaya Group, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Darsono,